Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk barokahnya majelis kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Wabil khusus pada orang tua kita, guru-guru kita, dan juga para ulama al-habaib dan semua yang ada di sini, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kemudian bagi yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Yang punya utang dilunasi utang-utangnya. Yang masih sendirian segera dapat jodoh. Yang sudah berumah tangga bertambah istrinya. Bertambah sakinah mawaddah warahmah. Ntar yang di atas protes. Kemudian dimudahkan kita orang tua mendidik anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, anak yang pintar, benar, seger, tegar, bugar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi Muhammad SAW ini punya satu zikir yang beliau sangat gemar dan senang membaca zikir ini. Sebagai umat yang cinta kepada beliau, kita amalin sama-sama. Ini zikirnya nggak susah, sering kita pakai, tapi ini mengingatkan kita kembali. Kita baca sama-sama supaya barokah masjid ini ya, insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, berikanlah rahmat dan curahkan barokah kepada kita semua yang ada di sini ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Luntaskan segala kesempatan peluangnya ya Allah. Salah satu cara kita untuk bisa menghindari dari segala macam beban, insya Allah, yaitu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Jamaah sekalian, yang bikin hidup kita jadi berat karena banyak beban. Orang kalau naik gunung kebanyakan beban, nyampainya lama. Tapi yang nggak bawa beban, bawa badan doang, cepat nyampe. Begitupun dalam hidup. Kenapa hari ini kita banyak beban? Ya, karena kita tidak mengentengkan beban itu. Kita mesti buang itu beban. Beban yang paling berat dalam hidup ini adalah dosa. Maka kata Rasulullah, kalau Rasulullah SAW, inni la astaghfirullahu ta'ala wa atubu ilaik mi'ata marrah kulli yaum. Nabi Muhammad ahlul jannah, ahli surga. Diampuni dosa yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Tapi istighfar dan taubatnya tidak kurang 100 kali dalam sehari semalam. Itu Rasulullah. Kita belum pasti langsung. Insya Allah semua masuk surga. Tapi ada yang mampir dulu ke neraka. Ini pertanyaannya mau langsung apa mau mampir dulu? Semua pada pengen langsung kan? Nah, bagaimana caranya supaya enteng dan ringan? Perbanyaklah istighfar. Kalau beliau 100 kali, kita paling tidak minimal 10 kali lipat. Yaitu berapa? 1000. Subuh 200, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, 1000. Saya ijazahkan malam ini, hari ini, pagi ini. Yuk kita amalin, mulai nanti zuhur, bahkan mungkin dari subuh ini 200, insya Allah setiap hari kita 1000. Insya Allah ya, supaya enteng hidup kita. Ya, kalau kita kebanyakan dosa, berat hidup kita. Nah, dengan kita dihapuskan dosa Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi enteng hidup kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, ampuni semua yang sedang beristighfar ya Allah. Ampuni dosa mereka yang dulu, sekarang, yang akan datang, baik yang disengaja atau tidak sengaja. Ya Allah, keluarkan kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dan suci dari segala macam maksiat ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khotoya. Kita semua pengikut Nabi. Salah satu yang kita harapkan nanti di pengadilan akhirat adalah pada saat kita sebagai seorang terdakwa, Allah hakim kita. Kalau kita dalam posisi kurang selamat, kita membutuhkan seseorang. Kalau dalam pengadilan, kalau udah posisi terjepit, tuntutan dari jaksa, saksi nggak ada, cuma satu harapan kita. Siapa? Pengacara. Ada pembela hukum kita. Ketahuilah jamaah sekalian, pada saat nanti di pengadilan akhirat, di mana kita sudah diposisikan sebagai terdakwa, Allah sebagai hakim kita, ada satu kesempatan terbaik kita. Kita punya pengacara, kita punya pembela dan pemberi syafaat kepada kita. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuknya adalah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, saksikan semua yang hadir sini yang mengucapkan lisan ini semua cinta pada kekasihmu ya Allah, Rasulullah SAW. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, berikanlah syafaat kepada kami nanti di yaumul hisab, di pengadilan akhirat. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tadi Habib Hakim udah baca pantun ya. Saya nggak mau kalah baca pantun juga. Tapi nanti habis kalimat jangan cakep, lanjutin. Satu kalimat lanjutin, terakhirnya alhamdulillah. Pasang pelita di pinggir jalan, sinar terang menyusuri malam. Hidup ini tak selalu nyaman, nasib berubah seiring zaman. Alhamdulillah. Jadi persis yang tadi dibacakan oleh MC, judul kita hari ini, nasibmu adalah nasabmu dan nisabmu. Tiga kata penting ini. Nasib, nasab, nisab. Kita mau bahas. Tapi saya mau ngawali dengan sebuah kalimat mahfuzat. Begini kalimatnya. Kalau kita terlahir miskin, itu nasib. Kalau lahir kita miskin, itu nasib. Tapi kalau sampai mati tetap miskin, itu salah ente. Jangan salahin Tuhan. Kalau lahirnya miskin, itu resiko. Bapaknya miskin, ibunya miskin, wajar anaknya miskin. Itu nasib. Enggak semua orang lahir dari orang tua yang kaya, banyak warisan. Itu nasib, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita mati tetap miskin. Itu namanya kesalahan kita. Ya harus dibedakan. Terlahir miskin itu adalah nasib. Tetapi tetap miskin sampai mati itu namanya kesalahan kita. Jadi kita mesti berubah. Harus melakukan perubahan supaya berubah nasib kita. Dari dulu yang kurang bagus menjadi yang lebih bagus. Jamaah sekalian, secara umum kalau kita lihat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Lughah, nasib itu dibagi dua. Yang pertama adalah nasib mutlak. Nasib mutlak itu tidak bisa diganggu-gugat. Hak otoritas sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala, manusia nggak bisa ngerubah. 3, 1, kita biasa singkat MJR. M, mati. Nggak ada yang bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau ajalnya udah datang, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Mana ada yang tahu habis dari majelis ini tiba-tiba keluar meninggal dia, nggak ada yang tahu. Ya. Kata Nabi, kalau Rasulullah SAW, al-a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Yang kurang dari 60 tunjuk tangan. Ada? Yang kurang dari 60 tunjuk tangan. Siap-siap, dikit lagi. Yang di atas 70 itu bonus. Pokoknya antara 60-70. Maka Nabi Muhammad meninggalnya pun 63, antara 60 dan 70. Yang kedua adalah J, jodoh. Pasangan yang menemani kita hari ini di rumah, ya,
istri Anda atau suami Anda itu adalah yang disebut nasib mutlak. Yang ketiga adalah rezeki. Jadi tidak tepat kalau dikatakan ngapain ente kerja nyari rezeki. Salah, bukan. Rezeki itu adalah akibat hak mutlak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 104. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum wali rasulihi walil mu'minin. Tugas kita kerja, buat saja. Udah amal aja. Soal hasil bukan urusan ente. Kita sakit, ya berobat. Soal sembuh nggak sembuh bukan urusan kita. Nggak semua orang yang ke dokter bakal sembuh. Nggak semua yang minum obat bakal sembuh. Tapi itulah cara kita supaya bisa sembuh. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nasib mu'allaq. Nasib mu'allaq ini adalah nasib yang ada syarat. Nggak bisa terjadi kecuali ada sebab musababnya. Ada sebab musababnya. Contoh, kalau hari ini kita ini kerja belum dapat jabatan dan posisi yang bagus, boleh jadi karena sebabnya belum kita lakukan. Bukannya Allah nggak mau kasih, tapi sebab-sebabnya belum kita kerjain. Apa yang disebut dengan al-ikhtiyarul basyariyah. Ikhtiar basariyah, usaha manusiawinya harus dikerjain. Baru nanti ketemu dengan al-iradatul ilahiyah. Baru munculnya kehendak Allah. Bertemunya antara keinginan usaha manusia dengan kehendak Allah, itulah yang dinamakan dengan nasib baik. Jadi kalau seandainya usaha nggak ketemu dengan kehendak Allah, berarti nasibnya belum baik. Itulah rahasia yang dikatakan Allah dalam surat Al-Insan ayat akhir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Yang disebut orang beruntung itu bukan banyak duitnya, banyak untungnya, tinggi jabatannya, banyak pengikutnya, populer, bukan. Kata Allah, orang yang disebut beruntung itu adalah ketika dia mendapatkan apa yang diisyaratkan Allah dalam surat Al-Insan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak boleh punya keinginan kecuali apa yang dikehendaki Allah. Maksud daripada ayat ini adalah kita berusaha mempertemukan, mengawinkan antara keinginan kita dengan kehendak Allah. Kalau nyambung keinginan kita sama kehendak Allah, itu baru namanya beruntung. Bagaimana Gus kalau seandainya keinginan kita nggak cocok dengan kehendak Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Nggak bisa memaksa Tuhan supaya ngikutin kehendak kita. Cara berpikirnya adalah sesuaikan keinginan kita agar cocok dengan kehendak Allah. Maunya nih yang mau nomor urut 1, 2, 3, saya nggak usah sebutin ya. Mas Karno, mana Pak Karno? Oh iya, saya nggak usah sebutin 1, 2, 3. Nah ini sensitif. Silakan. Tetapi kalau kita lihat tadi, ya, sebab-sebab tadi, kalau nggak sesuai dengan kehendak Allah, nggak bakal jadi. Mau duitnya dia keluarin banyak, kayak mau kampanye segera maju nggak ada urusan. Ya. Karena itu adalah bagaimana bersambungnya antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Katakan ada satu yang terpilih, kita nggak suka, memang itu udah kehendak Allah, udah nggak usah dilawan. Memang itulah kehendak Allah. Mungkin ada hikmah di balik itu semua. Ya. Kita harus husnuzon. Semua yang ditakdirkan Allah pasti ada yang baik. Oh ya, jadi ada nasib yang bersifat mutlak, kemudian yang kedua nasib yang bersifat mu'allaq, ada sebab akibat. Yang saya mau bicarakan hari ini bukan nasib yang mutlak, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Tapi yang mau kita bicarakan adalah nasib yang bersifat mu'allaq, yang sebab akibat. Tugas kita selesai majelis ini bagaimana ngerjain sebabnya supaya akibatnya datang. Yang hari ini ada utang, lakukan sebab-sebab supaya hutangnya lunas, nanti Allah bantu lunasi. Yang belum punya jodoh, usaha cari jodoh. Kalaupun udah dapat, itu adalah Allah yang akan mentakdirkan. Kalau punya kesiapan seperti itu. Jadi tugas kita adalah bukan meminta Allah supaya mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi kita mempersiapkan diri kita agar mendapatkan keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengumpamakan gini, Pak Karno. Ada camat,
sukses memimpin sebuah kecamatan. Dipromosikan jadi wali kota atau bupati. Tapi anehnya begitu diangkat jadi bupati wali kota, gagal total. Kenapa jemaah? Kok dia sukses sebagai camat tapi gagal sebagai bupati dan wali kota? Di mana letak kesalahan ikhtiarnya? Di luar daripada keputusan Allah. Ternyata sebabnya adalah dia jadi bupati atau wali kota tapi masih pakai ilmu kecamatan, nggak nyampe, nggak levelnya. Ya kan kabupaten sama kota Madia kan lebih tinggi Pak, luas, wilayahnya lebih luas, tanggung jawabnya lebih besar. Nggak bisa pakai ilmu camat di kecamatan, mungkin dia sukses. Terus dia pakai ilmu yang kecamatan untuk jadi bupati wali kota, nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Idza wusidal amru laisa alaihi ahliya fantazirus sa'ah. Jika satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Istilahnya, sindirannya begini. Dia ini istilahnya belum punya kesiapan, tapi memaksakan diri pada sesuatu yang lebih besar dan luas tanggung jawabnya. Ini jadi musibah. Seandainya terjadi bagaimana Gus? Seandainya terjadi akan jadi musibah. Akan jadi musibah. Dan kita yang ada di bawah kepemimpinannya akan menjadi masalah juga. Maka kata Nabi, la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harasa alaih. Jangan kau berikan jabatan pada orang yang minta atau orang yang berambisi. Hati-hati. Dulu waktu Nabi meninggal, nggak ada sahabat yang nunjuk dirinya. Saya dah ganti Rasul, nggak ada. Mereka pada nolak, pada ngumpet semua. Akhirnya inisiatif Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kita sudah ditinggal oleh Rasulullah. Umat membutuhkan pemimpin. Tidak ada orang yang lebih pantas untuk memimpin umat ini kecuali engkau, ya Abu Bakar. Kaget Abu Bakar. Loh, kenapa saya? Umar memberikan alasan. Satu, waktu Nabi hijrah ke Madinah, siapa yang nemenin? Engkau, wahai Abu Bakar. Kedua, pada saat Nabi sakit, siapa yang gantiin posisi imam? Abu Bakar. Bahkan diberikan Rasulullah satu gelar tambahan di belakang namanya, Abu Bakar As-Siddiq, karena selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka engkau lah yang pantas untuk mengambil jabatan ini. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, enggak, saya enggak mau. Saya enggak bisa nerima jabatan ini kalau ada yang lebih hebat daripada saya, lebih afdol daripada saya. Siapa? Engkau, hai Umar. Balik lagi tunjuk ke Sayyidina Umar. Umar kaget. Loh, kenapa saya? Ya Umar, satu, siapa yang menyarankan untuk perpindahan kiblat? Sebelum turunnya ayat, Nabi meminta pendapat dari dua orang, Abu Bakar dan Umar. Pendapat Umar adalah pindahin kiblat. Waktu itu belum turun ayat, tiba-tiba turunlah ayat membenarkan kata Umar. Yang kedua, tidak ingatkah engkau ketika Rasulullah pernah mengatakan seandainya Nabi Musa itu punya Harun, maka saya adalah punya Umar. Ada Musa, ada Harun, ada Nabi Muhammad, ada Umar bin Khattab. Selalu menjadi pendamping yang luar biasa. Kasus tawanan perang. Ketika ada tawanan perang, belum turun ayat. Bagaimana Rasulullah menyikapi tawanan perang ini? Panggil Abu Bakar, kata Abu Bakar, bebaskan aja. Tapi kita minta semacam pengganti, ada biaya atau apa. Tapi kalau Sayyidina Umar, bunuh aja. Bunuh aja. Nabi terus hanya lebih cenderung mengikuti pendapat Sayyidina Abu Bakar. Nggak lama turun surat Al-Anfal ayat 67. Tidak pantas bagi Nabi melepaskan tawanan sebelum mampu melumpuhkannya. Berarti ayat itu turun untuk membenarkan pendapat Umar. Berarti engkau yang pantas. Nggak selesai Pak. Jadi tunjuk-tunjukkan. Akhirnya dibikinlah syuro, aklamasi, semua menunjuk Abu Bakar. Begitu Abu Bakar terpilih, ini kita garis bawah ya, pidato penobatan beliau sebagai khalifah. Ibaratnya kalau apa ya, pelantikan presiden Indonesia, itu orasinya seperti apa? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Laqad ulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku dipilih kalian bukan berarti aku yang terbaik di antara kalian. Udah jadi khalifah, tapi nggak sombong, nggak mentang-mentang, aji mumpung. Yang kedua, orang yang lemah di sisi kalian menjadi kuat di sisiku, dan orang yang kuat di sisi kalian menjadi lemah di sisiku. Kayaknya udah jarang yang begini ya, Mas Karno ya. Yang ada begitu orang jadi pemimpin, yang lemah tambah lemah, yang kuat tambah kuat. Harusnya kan pemimpin hadir itu apa? Membela yang lemah, mengurangi yang kuat. Ini malah nambahin yang kuat, malah gencetin yang lemah ya. Ini bagaimana? Nggak pas.
Jadi kembali lagi kepada poin kita, ada nasib yang bersifat mutlak, ada nasib yang bersifat mu'allak. Nasib yang bersifat mu'allak ini adalah sebab akibat. Kenapa saya bicara soal masalah rezeki, kemiskinan? Karena Nabi sudah menyatakan dalam satu hadis, kadal faqru dunal kufro. Hampir-hampir kefakiran, kemiskinan menyebabkan kekufuran. Nggak usah banyakin cerita, Pak, banyak sudah bukti. Gara-gara soal uang, orang bisa pindah agama, betul? Gara-gara uang, orang bisa cerai. Gara-gara uang, orang bisa bunuh. Gara-gara uang, orang bisa menzolimi dan memfitnah orang lain. Semua tentang uang. Jadi kalau kita punya satu kesejahteraan, maka kita akan bisa lebih independen. Itulah sebabnya rukun Islam yang kelima apa, Pak? Rukun Islam yang kelima. Kebayang nggak rukun Islam pertama haji? Berat buat orang Islam. Waduh, repot mau masuk Islam. Baru syahadat langsung suruh haji gitu. Repot, Pak. Habis syahadat kan sholat. Sholat modal sarung sama baju koko kelar. Karena kadang-kadang beberapa masjid ya, mungkin di JGT udah disediain kan, Pak. Kalau misalnya ibu-ibu mau sholat nggak bawa mukena, disiapin sama masjid. Nggak pakai modal, Pak. Puasa. Puasa juga sekarang hampir setiap masjid itu menggelar iftar jamaah ya. Nggak ada duit nih mau buka gimana, udah mampir aja di musola atau masjid, nanti ada makanan, pasti ada makanan ya. Apalagi kalau yang kita mau umroh di bulan Ramadan, udah nggak usah khawatir masalah makanan, ada berlimpah. Orang malah narik-narikin kita, Pak sini Pak makan sama saya Pak sini, karena semua pada terobsesi dengan hadis, barang siapa yang menyediakan untuk berbuka maka dia pahalanya seperti orang yang berpuasa. Zakat, ya ini tergantung, kalau kita nggak mencapai ininya ukurannya ya kita masih statusnya mustahik. Tapi kalau soal haji, Pak, mau nggak mau butuh, jangan dihitung yang Haji Abidin, itu atas biaya dinas aman. Haji Mansur, halaman digusur, enak yang punya tanah. Haji Kosasi, ongkos dikasih, iya enak. Haji James Bond, jaga masjid jual kebun, enak dia. Yang nggak punya bagaimana? Tetap harus punya duit. Nunggu haji reguler, siap-siap Pak, 20 tahun lagi, minimal. Nunggu 20 tahun lagi. Ya kalau nyampe, belum nyampe udah mati. Padahal haji itu wajib sekali seumur hidup. Kaidah fikih mengatakan wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalin dosa. Jadi kita mati belum haji, dosa. Harus diupayakan. Jadi gimana Gus? Haji furoda. Berapa haji furoda? Minimal 350 juta. Betul Pak Kiai Jenal? 350 juta ya? 500. Ya paling ada yang agak ada. Anggaplah 350 juta. Emang mau berangkat sendirian? Masa bini nggak diajak? 700. Emang pulang cuma kosong melompong? Pasti kan bawa oleh-oleh buat orang sekampung kan? Genepin aja 1 miliar. Nah saya mau tanya sekarang, udah punya duit belum 1 miliar semua? Gimana mau berangkat haji nggak punya duit? Ini contoh. Jadi secara nggak langsung Allah sudah perintahkan pada kita, hei umat Islam, kalau ente mau pergi haji, ya mesti perbaiki masalah penghasilan. Bahwa kita lahir miskin itu mah nasib, tapi kalau sampai mati kita tetap miskin nggak bisa berangkat haji, itu salah ente. Kenapa nggak diusahain? Harus tahu caranya. Makanya kita ngomongin hari ini. Bagaimana caranya? Yuk kita bicarakan. Nah, ada lagi yang punya kontrakan, Pak. Yang nggak punya kontrakan kan repot. Paham ya? Jadi kita sedang bicarain bagaimana nasib ini kita ubah dengan ada sebab akibat. Ada sebab yang mesti kita lakukan sehingga nanti ada hasil yang Allah takdirkan. Bertemunya antara kehendak Allah dengan usaha kita secara manusia. 2. Quran 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, 1.027.000 huruf. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, ada 72 kali Allah mengulang kata jihad. Jihad bukan berarti perang, jihad adalah berjuang. Life is struggle, there is no life without struggle. Kata orang cakung. Terjemahannya, hidup adalah perjuangan, tidak ada hidup tanpa perjuangan. Yang nggak mau hidup, yang nggak mau berjuang, lebih baik mati aja. Yang nggak mau berjuang, mati aja. Karena hakikat hidup itu berjuang. Justru kualitas kita dilihat daripada perjuangan. Makin gede perjuangannya, makin berkualitas orang itu. Kalau semua dari dikasih sama orang lain, sama orang tua, ya itu lain cerita. Nggak ada perjuangan di situ. Iya kan? Ada usaha harus di situ. Ya harus ada perjuangan. Oleh karena itu,
Kita minta Allah untuk melakukan sebab supaya hasilnya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu ada dua. Sesuai judul kita. Nasibmu ditentukan oleh satu, nasab. Yang kedua, nisab. Kita bahas satu-satu. Apa ini maksud dengan nasab dan apa yang disebut dengan nisab? Jamaah sekalian, bicara soal nasab ini luar biasa di Al-Quran. Tadi saya sudah sebutkan, dari 72 kata jihad itu yang rata-rata bunyinya adalah yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Perhatikan jamaah, hampir saya belum pernah menemukan di ayat Al-Quran yang kalimat jihad itu bi anfusikum wa amwalikum. Pasti urutan pertama bi amwalikum wa anfusakum. Jihad itu duit dulu baru jiwa. Kalau jiwa semua bisa berangkat ke Palestina. Ditembak sama Israel, selesai syahid, selesai Pak, kelar urusan. Tapi kalau jihad harta, nah ini nggak mudah Pak. Nggak mudah. Makanya Allah sebutkan di pertama, yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, jihad dengan harta. Habis sholat Jumat perintahnya fa idza qudiyatus shalah fantasiru fi. Habis sholat Jumat bertebaran di muka bumi. Ngapain? Menjemput rezeki. Enggak habis Jumatan tidur lagi, bertebaran di muka bumi. Kalau bahasa kerennya itu spreading the market, memperluas pergaulan. Itu sebabnya kata hadis, barang siapa yang ingin diawetkan usianya, dipanjangkan rezekinya, rahasianya apa? Silaturahim. Silaturahim artinya apa? Menyambung. Silaturahim itu adanya memperluas pergaulan. Apa kalau orang Betawi bilang, jalannya masih jauh. Tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta, gede di Jakarta, beranak cucu di Jakarta, meninggalnya di Jakarta, nggak berkembang banget. Iya kan? Kita mendengar istilah rantau bukan orang Betawi. Rantau itu istilah untuk orang apa? Padang, orang Makassar, iya kan? Bahkan saya waktu ke Amerika di Washington DC, di depan kantor kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC. Persis depannya itu bikin saya bangga. Depan KBRI bersaing dengan banyak restoran, rumah makan Padang. Hebat saya bilang orang Padang ini. Ada sini orang Padang nggak? Ya. Orang Padang itu kalau dalam hukum tajwid itu izhar Pak. Hukumnya izhar. Izhar itu kan dibacanya jelas ya. Jadi kalau kita ngajak ngomong orang Padang, orang Medan, termasuk orang Betawi, izhar, jelas. Nggak pakai tedeng aling. Pak kabanyo, pulang bersama, itu jelas. Horasbah, jangan kaget, bukan keras, bukan kasar orang Batak, apa itu cara dia. Waktu saya ngelamar calon istri saya, orang Betawi, ya. Masih ada keluarga juga dengan Pak Ustadz Janil ya, Kiai Janil. Almarhum Haji Nawawi, ya. Jadi waktu saya ngelamar, beliau kan orang Betawi, mertua saya orang Betawi. Mau ngelamar nih, saya orang Jawa. Kalimat beliau ini saya masih ingat betul almarhum ya, semoga Allah memberikan rahmat pada beliau. Pertanyaan pertama, mau ngapain lu kesini? Mau ngapain lu kesini? Ini kayaknya mau ngajak perang atau bukan? Tapi itulah akrabnya beliau, itu cara orang Betawi. Nggak pakai tedeng aling, langsung tanya mau ngapain lu kesini? Mau ngelamar be. Ntar nunggu anak gue selesai kuliah katanya. Kuliahnya di kedokteran, FKUI. Waduh, kalau doktoran nunggu lagi 6 tahun nih, kelamaan gitu kan. Akhirnya kita, ya begitulah, saya bawa teman orang Betawi, ya digocek, kelar. Habis itu ditantang, oke, gue setuju, minggu depan. Waduh, ditantang, wah kita pantang, udah bilang iya, nggak mau kita mundur lagi. Bismillah iya, tapi pulang kita bingung dari mana duitnya. Tapi itulah, ya, saya kagum sama orang Betawi, tegas, ya, apa adanya, nggak pakai tedeng aling. Tapi beda kalau kita ketemu orang Sunda. Ada sini orang Sunda nggak? Ada. Sunda itu hukum tajwidnya ikhfa. Ikhfa itu disembunyikan. Dipayeun, dihareup, nenggelis gitu. Nggak boleh jelas. Nggak ada orang Sunda dipayeun, dihareup, nggak ada. Tapi ada diayun gitu. Kenapa? Karena orang Sunda itu filsafatnya nggak mau nyinggung perasaan orang lain, Pak. Iya kan? Kita punten dikasih apa, Pak? Mangga, Pak. Punten, misi dikasih mangga sama dia. Luar biasa. Iya. Luar biasa gitu. Mukanya tuh muka innocent, wajah nggak berdosa gitu. Ya. Tapi lain Sunda, lain Madura. Madura itu idgom bigunah.
Derem. Itu kira. Ditahan, dengung. Ini menunjukkan karakter orang Madura itu apa? Nggak ada kompromi. Sekali gini harus. Nggak ada cerita ya. Nggak mau kalah. Pokoknya ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Jadi ini orang Madura nggak pernah naik pesawat. Dikasih tiket pesawat ekonomi gratis sama temennya. Dia naiknya. Orang belum pada naik, masih di boarding room, di tempat nunggu, belum berdipan. Kan nunggu panggilan dari pramugari kan. Mumpung belum pada naik, dia naik duluan Pak. Dia lihat bangku depan kosong, dia duduk paling depan. Disangka angkot kali ya, kan udah ada nomornya. Dia duduk paling depan, padahal itu adalah kelas bisnis, yang ekonomi kan di belakang. Tuh suruh pramugari pada naik, semua pada dapat tempat duduk. Ada satu orang pengusaha, nggak dapat, bangkunya diambil masih orang Madura. Wah kurang ajar nih orang katanya, ini kan bangku gue, dibujuk nggak mau. Pramugari bujukin, nggak mau pindah Pak. Saya sendiri kenapa nggak dari tadi? Makanya duluan kan, gitu duluan, sangka angkot kan, mana yang duluan ya dia dapat gitu. Pilot turun tangan, nggak bisa juga. Ada temannya di belakang orang Madura, Pak tolongin Pak supaya pindah, beres. Pindah Pak, dibisik, saya ngomong sampai bebusak, kagak mau pindah deh. Ini dibisikin doang, pindah. Apa sih yang diomongin? Kalau di depan jurusan Medan, yang Madura lewat belakang, pindah deh belakang. Orang Madura ketemu Madura selesai udah. Jangan ngajak ribut dah pokoknya ya. Maaf nih orang Madura ya. Saya juga ada darah Madura. Ayah saya orang ada darah Madura juga. Pasuruan. Baik. Jadi harus ada sebab supaya Allah kasih akibat yang baik. Kalau kita hari ini miskin harus ada sebabnya supaya kita bisa jadi orang kaya. Kalau hari ini kita bodoh harus ada sebabnya supaya kita jadi pintar. Kalau hari ini masih bujangan harus ada sebabnya supaya kita dapat jodoh. Begitu seterusnya. Yang hari ini belum punya anak, udah 20 tahun nikah nggak punya anak, harus ada sebabnya supaya ada akibat. Semua ada sebab. Allah kasih kesempatan kita untuk melakukan ikhtiar. Nah, supaya nggak melebar, karena waktunya sangat terbatas, kita batasi dua saja. Yang pertama adalah nasab. Nasab dalam Islam ini sangat penting. Satu, urusannya dengan apa? Warisan, benar nggak? Yang nggak ada hubungan nasab nggak bisa mengklaim harta warisan. Ya, kita nggak ada kenal istilah yang itu, cuma hanya hubungan darah. Ya. Keluarga yang bisa dapat hak itu yang disebutkan dalam surat An-Nisa, Al-Baqarah juga ada. Ya. Satu, hubungan nasab pada masalah warisan. Yang kedua, perwalian. Kalau kita mau nikah, anak kita mau kita nikahin, yang dampingin siapa? Walinya. Pasti orang tua. Ada hubungan nasab. Nggak boleh tiba-tiba orang tuanya masih ada, kita wakilkan pada orang lain, kecuali ada kuasa. Kan begitu syaratnya pernikahan. Ada walinya. Bahkan sekalipun sudah cerai, harus temuin tuh bapaknya supaya bapaknya nikahin anaknya. Itu lebih afdol. Ketiga, sandaran anak. Di mana-mana nama anak yang benar itu harus ada binnya. Bin dan binti. Mau ibunya bolak-balik punya suami banyak, ya, punya pasangan lebih dari satu, tetap anak yang pertama itu dari bapak yang udah cerai itu tetap disandarkan anaknya pada bin ayahnya yang pertama, bukan yang terakhir. Binnya jelas. Kalau perempuan binti. Jelas. Tetapi yang saya maksud sini bukan sekedar nasab dalam hubungan darah. Tapi ada yang lebih dari itu yang kita mesti bahas. Nabi katakan, tungkihul mar'ah arba'. Dinikahi wanita karena 4 hal. 1, wali jamaliha, kecantikannya. Kedua, wali hasabiha, keturunan. Ketiga, wali maliha, duitnya. Keempat, wali diniha, agamanya. Beruntunglah orang yang menikahi karena agamanya, apalagi kita bisa dapat 4-4-nya semua. Udah mantu kita agamanya cakep, tampangnya juga cakep, duitnya ada, nasabnya terhormat. Karena nasab yang terhormat akan berpengaruh kepada bagaimana penilaian masyarakat terhadap orang tersebut. Nggak usah jauh, contohnya Rasulullah sendiri. Kenapa Nabi Muhammad justru isi pertama dihadirkannya Khadijah? Jangan lupa Khadijah itu janda. Tapi beliau bukan sembarang janda. Dari semua persyaratan wanita yang sempurna ada semua di Khadijah. 1, cantiknya luar biasa Khadijah. Kedua, keturunannya terhormat.
Bukan orang biasa Pak, keturunan terhormat. Jadi diakui. Nabi menikah sama beliau sehingga juga diakui, kebawa nasabnya. Yang ketiga, orang yang pertama menerima kebenaran adalah beliau. Orang yang menyedekahkan semua hartanya untuk jihad dakwahnya Rasul adalah Khadijah. Bahkan ketika beliau mendapatkan wahyu pertama, beliau menggigil, yang menyelimuti adalah zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, Khadijah yang menyelimuti. Bahkan ketika kumpul dengan para istri-istri Nabi, Aisyah memancing Rasulullah, ya Rasulullah, dari semua istrimu siapa yang lebih engkau cintai, lebih engkau cenderung kepadanya? Nabi nggak ragu menjawab Khadijah. Padahal ada Aisyah. Aisyah yang bertanya itu satu-satunya yang gadis Pak. Tapi Nabi tetap mengatakan Khadijah. Tanpa mengurangi hormat beliau terhadap Aisyah. Karena ditanya, ya terus terang Nabi, Khadijah. Jadi artinya nasab itu bukan hal yang sepele Pak. Maka kalau kita punya anak yang mau menikah, jangan lupa perhatikan siapa orang tuanya. Jangan melihat hanya yang hadir itu. Ini anaknya cakep juga nih ya. Gajinya boleh juga. Kerja tempatnya juga cukup mentereng. Pejabat, ntar dulu orang tuanya siapa? Ada pepatah mengatakan buah nggak jauh dari pohonnya. Kalau biji yang ditanam semangka nggak bakalan buahnya duren, bener nggak Pak? Lah nanam biji semangka, pinginnya buah duren, nggak nyampe. Kalau pingin buah duren, yang ditanam kudunya biji duren. Mau dapat mantu yang soleh dan solihah, maka lihat orang tuanya soleh nggak solihah. Soleh Gus. Dari mana taunya? Bapaknya nama soleh, ibunya namanya solihah. Oh belum tentu Pak. Sama kayak toko Barokah, yang punya Pak Barokah, tokonya Barokah, belum tentu berkah juga, itu nama doang, doa, belum tentu. Jadi harus pahami esensinya, maknanya, bukan sekedar ucapan dan zohirnya saja. Paham ya? Jadi nasab itu saya simpelkan saja, saya ringkatkan saja, nasab hal yang penting. Maka kita, mumpung kita punya anak-anak yang belum pada nikah, pilihkan anak kita dengan nasab yang bagus. Apa kata Nabi? Tazawwadul wadudul walud, fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah anak-anakmu dengan calon istri yang wadud, penyayang, walud, yang produktif. Biasa tuh kalau orang Betawi ketemu sesama orang Betawi, dua pertanyaannya. Waalaikumsalam, apa kabar? Bini berapa? Tuh satu, bini berapa? Kalau dibilang satu, miskin lo katanya, gitu. Lah kan orang nikah datang rezeki Pak. Jadi pemahamannya harus benar nih Pak. Di Quran sudah bilang, setiap dari yang cuma single punya istri, bukan gaji kita dibagi dua sama istri, enggak Pak, istri datangin rizki, istri satu, istri dua datang rizki yang kedua, istri ketiga datang rizki yang ketiga, istri keempat dapat rizki yang keempat, istri yang kelima boleh, yang pertama cerai dulu. Ada yang begitu. Jadi istri itu mendatangkan rizki. Yang kedua, walud, produktif. Pertanyaan kedua orang Betawi, anak berapa? Satu. Ya miskin, anak satu. Pak, yang punya anak satu, kita tua, punya anak cuma satu, nggak rame Pak. Ya. Makanya saya salut sama orang Betawi, nggak ada program KB orang Betawi mah. Ya. 2 anak cukup, kagak ada, nggak berlaku itu. Ya. Saya nikah dengan istri yang berasal dari keluarga yang banyak anaknya, 11. Istri saya dari anak yang ke-8. Ya karena kita dapetin yang walud, maka anak saya 5, cucu saya 4. Yang belum nikah tinggal 2 lagi. Ntar tambah lagi tuh cucu. Itu baru 1 Pak, dari 1 biang. Ya, ada 2, masing-masing 10, kita punya 4 istri, 40 anak. Enggak usah bikin majelis taklim di luar, bikin majelis taklim anak udah 40 yang datang, aman. Bikin supermarket udah beres. Konsumennya anak-anak kita juga sama cucu. Gitu. Coba jamaah JG sini, Pak DKM. Rata-rata ya anaknya minimal 10 gitu kan. Oh ini rame jam masjid dibawa anak-anak ikut semua. Ya, luar biasa. Wadud, walud. Jadi pilihlah pasangan yang terbaik buat anak kita. Ya, nasab. Ada satu doa Pak. Nikahi anak kita dengan calon suami yang kaya raya mertuanya. Ya. Kemudian anak tunggal, terus cepat meninggal. Nah. Ini doa yang gak bagus ini. Jadi memang mau gak mau itu ada posisi yang seperti itu kan Pak. Jadi itu yang pertama, nasab.
nasab itu ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang mendapatkan. Ya termasuk tadi disinggung oleh Habib Hakim ya, yang lagi rame. Saya nggak mau bicara soal itu karena sesungguhnya orang yang memiliki zuriyah Nabi itu justru mereka tidak mencoba menampilkan ya nasabnya. Ya. Sebab Habib itu yang memanggil orang, bukan dia menamakan dirinya sebagai Habib. Ya. Dan insya Allah Nabi Muhammad sendiri dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah karang Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, lagi kumpul nih kayak begini Pak, Nabi datang. Pas Nabi datang pada diri, ada sebuah kalimat yang terucap dari salah seorang sahabat, Daud Paduka yang mulia, ya Muhammad, ya Rasulullah. Nabi langsung marah, mukanya merah, nggak senang. Apa kata beliau? Aku tidak senang kau panggil aku seperti itu. Lantas dengan cara apa kami memanggil kau ya Rasulullah? Aku paling senang dipanggil abduhu wa rasuluh. Luar biasa, hamba dan utusannya. Beliau itu bukan presiden sebuah negara Pak, beliau presiden, pemimpin seluruh alam semesta. Ini Pak Karno baru megang kecamatan, belagunya luar biasa. Baru kecamatan, belagunya Masya Allah. Yang megang alam semesta santai aja Pak. Baru megang provinsi, megang kota Maja, jadi wali kota, gubernur, belagu amat. Petantang petenteng. Baru megang negara Indonesia, jadi presiden, ini biasa Pak. Jangan sombong. Yang punya alam semesta, Nabi masih tetap tawadu. Justru mulianya seorang pemimpin ketika Pak semakin tinggi posisinya, semakin rendah hati. Makin tawadu. Bahkan kata Imam Syafi'i, Masya Allah, salah satu mazhab yang banyak dianut di Indonesia ini, kata beliau, semakin aku belajar, semakin tahulah kebodohanku. Tuh Imam Syafi'i Pak. Waktu berguru pada Imam Maliki, gurunya Imam Maliki belajar kitab Al-Muwatta, itu cuma semalam Pak, tamat kitabnya selesai. Hafal. Belum belajar udah hafal kitabnya, kitab gurunya. Tapi tetap tidak membuat beliau untuk tawadu di hadapan gurunya. Tetap dia hormati gurunya, luar biasa. Hari ini kita banyak menemukan anak-anak kita nggak kenal adab ya, nggak menghargai orang yang punya ilmu, nggak menghargai orang yang punya usia lebih tua. Ini perlu kita ajarin. Oke, jadi nasab cukup Pak ya, nasab. Yang kedua terakhir, nisab. Nisab itu banyak dipakai fikih zakah. Dalam zakat itu ada dua Pak, haul dan nisab. Zakat itu ada haulnya, ada masanya. Ada nisabnya, batas ukuran minimal yang harus dicapai seseorang supaya disebut muzaki. Kalau batasnya belum mencapai, maka status dia adalah mustahik. Mustahik terima zakat. Nih kalau mustahik kan begini Pak. Tapi kalau muzaki, nah, dia ngasih. Jadi supaya kita bisa naik level kita dari mustahik jadi muzaki, harus memenuhi nisab. Apa itu nisab? Batas minimal. Saya hubungkan dengan surat 17 ayat 84. Sebelah kanan 3 dari atas, apa kata Allah? Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Setiap orang berbuat atas syakilah. Ma huwa syakilah? Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Lughah disebut syakilah itu ada 3. 1, potensi. 2, bakat. Ketiga, kompetensi. Jadi ada potensi, kompetensi, dan bakat. Pertanyaannya, apakah kita semua punya potensi? Iya. Semua yang hadir di sini, termasuk anak-anak kita, punya potensi. Tapi tahukah potensi kita ada di mana? Enggak semua orang tahu. Katakan dia tahu potensinya, apakah sudah dikembangkan? Maka ada istilah, kalau potensi tidak dikembangkan, maka jadinya adalah impotensi. Nggak usah lanjutin lagi saya. Kalau katanya Dr. Boyke, ahli pakar di bidang ginekolog ya. Kata beliau, orang yang impoten, pasien yang impoten itu bukan berarti nggak punya barang Pak, punya dia barangnya, tapi nggak berfungsi Pak. Begini nih Pak, loyo. Kenapa? Kurang rangsangan. Sama, kalau orang punya potensi dia dikembangkan, dia tidak akan berubah, baik kekayaan, nasib, jodoh, karir. Jadi harus ada perbaikan dalam soal nisab. Jamaah sekalian, sedikit karena waktunya sangat terbatas. Yang paling gampang untuk mengetahui potensi dan bakat ini Allah sudah kasih tanda tanya di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubasirun. Az-Zariyat ayat 20. Ada di kita. Apa contohnya? Salah satu ya, yang gampang nih, golongan darah. DNA agak jauh dikit, Ustaz, Pak Kiai. Kudu dilihatin ini, DNA-nya agak repot. Pertama, yang golongan darahnya A, tunjuk tangan.
aja. Ada ya? Golongan darah A, itulah golongan darah yang cocoknya di kerjaan-kerjaan, di usaha dagang yang pakai mikir, yang ada hitung-hitungannya. Nah, kena dia, cocok. Ya. Karena A itu cirinya orang yang dikit-dikit mikir. Apa-apa dipikirin, saking banyak mikirnya, migrain. Makanya agak migrain saya udah duga keras, pasti golongan darahnya A. Istilahnya overthinking. Coba kelebihannya orang yang golongan darah A itu adalah orangnya itu masuk akal. Yang nggak masuk akal nggak bakal diterima sama dia. Orangnya hitam putih Pak, agak kaku. Halal halal, haram haram, nggak ada yang di tengah, nggak ada abu-abu, buat tegas. Cuma saking tegasnya jarang mau ada yang mau berteman sama dia. Oh susah orangnya nggak fleksibel. Tapi untuk pemimpin bagus Pak Karno, tegas. Enggak gitu, udah jelas. Ya. Makanya orang A itu bergaulnya agak susah. Tapi begitu udah ketemu yang cocok, setia. Ibu-ibu yang punya suaminya golongan darah A aman Bu, nggak bakal selingkuh dia. Ini setia deh. Kalau udah ketemu yang cocok, udah dia kemana-mana. Gitu. Itu satu. Yang AB, yang AB itu artinya orang yang punya ciri dan karakter potensinya adalah orang yang sangat sistematis. Dia kerja tuh urut. Orangnya demen rapi Pak. Lihat kamar, rumah berantakan, dia beres-beres. Padahal bukan pembantu. Siapa sih nih bocah nih pada berantakan. Dia beresin sendiri. Padahal ada yang bantu di rumah. Orangnya begitu. Nggak boleh masuk kerjaan yang belum pada beres. Perusahaan baru, dagang yang masih baru, nggak bisa. Berantakan aja sama dia. Harus yang udah rapi semua, dia tinggal ngejalanin. Cocok. Orangnya tekun. Mulai dari bawah siap, sampai paling puncak. Orangnya tekun. Cuma, yang masalah untuk orang seperti ini, dia nggak bakal percaya kalau nggak ada bukti. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang tipe begini, nggak usah banyak ngomong apa, bukti, nih buktinya, ini proyek bakal bagus, coba modalin, nih duit, ini buktinya nih, oh langsung deh keluar duitnya Pak, nggak usah banyak ngomong, nggak usah pakai konsep dan teori, udah langsung keluarin buktinya. Nanti titip Pak buat Pak Camat, kalau mau cari investor gitu aja Pak, kita golongan darahnya apa nih, ini baru kita kasih proposalnya yang sesuai dengan kebutuhan dia. 2, 3 golongan darah B. B, apa-apa dibayangin. Ntar dulu, gue bayangin dulu. Bukan dipikirin, dibayangin. Jadi memang ini orang kreatif. Banyak idenya, saking banyak idenya nggak ada yang dikerjain. Ide banyak, konsep banyak. Tapi kita perlu juga orang kayak begini. Cuma kalau untuk dikerjain, jangan harap orang kayak begini. Dia emang gayanya begitu, idenya banyak. Dan gawatnya orang begini keluar idenya justru pada saat orang pada tidur Pak. Ini orang demen begadang nih, orang golongan darah B ini demen begadang. Biasanya kalau begadang itu temannya kopi sama cemilan. Biasanya agak gemuk biasanya. Orang-orang golongan darah B, kenapa? Ya sambil mikir, sambil ngayangin, ngopi, ngerokok. Nggak terasa, tuh nambah berat badan. Itu B. B, terakhir O, mana O? Banyak ya? O ini demennya bergaul, temennya banyak. Bisa punya teman banyak, saking banyaknya nggak ada yang bertahan lama. Bikin teman cepat, tapi cepat pisahnya. Kebalikan sama yang A. Nah ini perlu diwaspadai Bu. Kalau suami punya golongan darah O, kemungkinan akan ada perselingkuhan, kemungkinan. Ya. Tapi kalau suaminya beriman pada Allah, enggak, insya Allah aman. Di partai juga sama Pak. Wah, baru kemarin di partai ini pindah lagi dia, selingkuh ke partai lain gitu. Bisa. Ya, golongan darahnya O, kemungkinan O nih. Ya. Subhanallah. Baru dari golongan darah, belum lagi tadi disebut Pak Kiai DNA, wah itu lebih canggih lagi Pak. DNA itu akurasinya 95%. Kalau yang tadi saya sebutkan golongan darah bisa sekitar 80%, belum akurat. Yang akurat tuh DNA, mengenai DNA. DNA itu salah satu contohnya apa? Nih, sidik jari. Ada yang sama nggak sidik jari kita? Kalau sama nggak mungkin dibuat cap jempol kan? Nggak mungkin di paspor sama vis itu kita sidik jari kan? Sidik jari kita memberikan informasi lengkap tentang potensi, bakat, dan karir kita ke depan. Alhamdulillah, saya, istri, anak semua udah diperiksa semua Pak. Jadi kita tahu, nih anak nanti kuliah jurusan apa, nanti kalau kerja ngapain, pasangannya kayak apa, kita udah tahu semua Pak. Bukan saya paranormal, tapi ada ilmunya yang ngajarin kita. Jadi waktu mereka mau mengejar satu usaha atau bisnis, kita lihat dulu. Oh ini nggak cocok, bagusnya yang gini. Ini ilmu Pak. Allah bilang fafi anfusikum afala tubsirun. Maka saya lagi mikir, ini kalau bisa dibuat di dalam konteks politik kita luar biasa.
Orang mau jadi camat, assessment dulu, DNA-nya. Lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sama presiden. Cek dulu Pak DNA-nya. Ini orang nggak cocok jadi presiden. Kalau begini karakternya, masyarakat kita kayak begini, nggak pas nih. Jadi sebenarnya yang dipilih itu sudah lewat proses fit and proper test dari satu lembaga. Saya sebutnya aja lembaga pemilihan nasional. Kalau dalam Islam itu ahlul hali wal akdi. Jadi yang dipilih itu yang udah semua lolos DNA Pak. Kalau dibuat secara terbuka ke masyarakat, masyarakat nggak punya pilihan, mau nggak mau harus memilih dari yang sudah ada. Harusnya dipilih duluan, yang dikeluarin itu mau 4, mau 5, mau 10, semua udah lolos DNA semua. Sudah ketahuan konfigurasi, disebarkan oleh wartawan, bisa dibaca oleh masyarakat. Oh ini tipenya begini, ini cocok nih buat presiden kita, ini cocok nih buat bupati saya, ini wali kota saya, gubernur saya, gitu Pak. Sekarang mau nggak mau, itulah pilihannya, kita harus pilih dari terbaik di antara yang ada. Baik ya, jadi nasibmu tergantung nasabmu dan nisabmu. Nisab tergantung potensi, bakat, dan kompetensi. Terakhir oleh-oleh dari saya, bagaimana Gus yang praktisnya selepas dari majelis ini saya bisa menjadi orang yang berubah, nasib saya bisa berubah. Ini pandangan dari para ulama-ulama. Ada 3 saran dan rekomendasi yang bisa kita praktekkan setelah acara ini. Dan biasanya orang yang punya 3 ini, insya Allah kemungkinan berhasilnya baik dalam soal jodoh, dalam soal bisnis, dalam soal karir, insya Allah. Ada 3. 1 penjelasan 1 jam, 3 jam. Jadi kita kelar jam 9. Lanjut. Tahun 2006 tadi dibacakan MC, belum sempat dibacakan MC. 2006 saya buat rekor muri. Jadi bukan JTC saja yang bisa bikin rekor muri. Kita bikin lagi nanti rekor muri. Penceramah motivasi 24 jam nonstop tahun 2006 di Hotel Mercure Ancol saya. 24 jam. Jadi kalau baru 1 jam nih belum seberapa, masih kurang 23 jam lagi saya nih. Masalahnya jamaahnya betah nggak? Kalau saya Pak kemarin waktu di Mercure terbukti jamaahnya betah 24 jam. Nah, kalau kita sudah memahami 3 hal ini, insya Allah kita coba praktikkan. Sebelum saya sampaikan, apakah kita siap untuk komitmen mengamalkannya? Kata ulama, laisa tamattu aqliyah walakin tamattu amaliyah. Nikmatnya berilmu karena diamalkan, bukan dipikirin dan dicatat dan didengerin doang. Nggak akan berubah, nggak akan berubah. Cakep nih, ceramahnya, cakep nih. Pulang nggak berubah Pak, cuma dengerin doang, komentar doang, nggak akan berubah. Yang berubah itu yang ngamalin apa yang diceramahin. Komitmen, jangan komat kamit Pak, beda kalau komitmen, komat kamit beda. Oke, saya kasih tahu yang pertama, amalan pertama. Kalau kita mau berubah hari ini, bebas hutang, jodoh lancar, rezeki lancar, dagangan laris, nomor 1, rakus sama ilmu. Mau bikin rumah makan, ilmunya ilmu ngejahit, bakalan bubar Pak rumah makan Pak. Ilmunya ilmu jahit, menjahit Pak, bikin rumah makan, sukses nggak Pak? Gagal Pak, kenapa? Ilmunya kagak nyambung dengan bisnisnya gitu Pak. Ya kalau mau bikin rumah makan, ya mesti ilmu masak gitu Pak, baru cocok. Jadi rakus ilmu. Satu-satunya rakus yang dibolehkan dalam agama adalah rakus ilmu, rakus harta nggak usah. Kata Sayyidina Ali dalam mahfuzatnya mengatakan, dalam asarnya beliau mengatakan, orang yang punya harta, dia harus jagain hartanya sampai nggak bisa tidur nyenyak. Tapi orang yang punya ilmu, ilmulah yang menjaga duit kita. Tuh Pak, bedanya di situ. Kalau kita duitnya banyak, kita nggak bakal bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena kita mesti kudu jagain harta kita. Tapi ulama yang banyak ilmunya, tidurnya nyenyak. Kenapa? Yang jagain hartanya ilmunya. Ini mau tidur aja. Makanya saya lihat waktu saya di Amerika, banyak orang Amerika yang sejahtera hidupnya, tapi kok pada susah tidur ya? Orang Amerika gitu Pak, susah tidur, insomnia, penyakit susah tidur. Tapi itu orang hebatnya orang Islam di Indonesia, dengerin khotbah Jumat ketiduran, dengerin kuliah subuh, gabungan, bisa ketiduran, terutama yang nyender main di belakang. Tuh, tahu aja Gus, bangun dia. Jangan curiga dulu, bukan tidur dia, saking khusyuknya. Kalau kata Gus Dur tuh udah tingkatnya udah makrifat ya. Dia enggak dia tidur tapi dia dengerin, tahu dia ngerti dia. Nah, itu berat itu, udah tingkatnya udah tinggi dia. Baik. Jadi satu apa Pak? Rakus ilmu. Mulai sekarang, di mana ada majelis, di mana ada undangan dari Forum Komunikasi Ulama dan Umaro ya, pimpinan ayahanda kita, orang tua kita, Pak Kiai Zainal, datang. Duduk paling depan, dengerin apa yang diceramain. Insya Allah itu peluang akan berubah. 1. Yang kedua amalannya.
ambisi terhadap kebaikan. Di mana ada kebaikan, nggak boleh tinggal diem. Nih kita keluar nih, ada kesempatan berbuat baik. Apa diantaranya? Merapiin, ada yang sampah-sampah berserakan, kita rapiin. Walaupun bukan harusnya itu kan urusan DKM, ngapain kita urus? Jangan Pak, bantu. Kita mau ke bandara, bawa koper 2, repot sendirian kan. Nggak ada yang nawar, tiba-tiba ada yang bantuin. Pak saya bantuin Pak bawain kopernya, namanya porter. Dibawain kan koper kita, sampai di tempat mau naik pesawat kan. Terus serah terima. Pertanyaan saya, setelah dikasih kopernya, Bapak ngapain? Nah pasti ada ini. Ada tarifnya Pak? Nggak ada. Kalau dia ikhlas, Bapak ikhlas yang ngeluarin 50.000. Ikhlas. Ini anak baik banget nih. Nggak diminta apa, gesit. Tapi lain kalau misalnya, Pak saya bawain kopernya Pak. 2 ya Pak ya, 2. Yang gede 15.000, yang kecil 10.000. Mendingan ku bawa sendiri katanya. Belum apa-apa udah kasih tarif. Tapi kalau yang ikhlas Pak saya bantuin Pak. Malah dikasih 50.000. Saya pernah ngetes Pak soalnya. Bandara sengaja saya bawa sendiri sampai di tempat nunggu pesawat. Saya kasih 100.000 Pak. Dibengong. Kenapa Dek? Nggak ada kembalian Pak Ustadz. Ambil semua. Dinangis Pak. Kenapa kok nangis? Seumur umur saya kerja di bandara nggak pernah ada yang ngasih 100.000 nggak pakai kembalian gitu. Boleh saya kasih balikin? Apa maksudnya balikin gimana? Saya akan doain buat Ustaz. Didoain sama dia. Saya aminkan. Lancar usahanya, lancar rezekinya. Itu buat saya itu lebih nilai dibandingkan dikembaliin. Udah pergi, saya naik pesawat. Belum sampai kita mendarat di bandara, dapat WA kiriman dari teman yang lagi ngajuin proyek. Tembus Pak proyek sekian miliar. Doa dari dia Pak. Allahu Akbar. Kita nggak pernah tahu Pak. Jadi kita ambisius terhadap kebaikan. Ngelihat ustadznya ceramah, misalnya keringetan, ya siapin kayak apa, tisu atau apa, ya kan? Minumannya agak berembun dikit ya. Tahu embun? Yang adem. Ya, dikasihnya kan kopi panas gitu kan. Ya repot juga. Jadi kita makin keringetan. Kalau dikasih yang pakai es kan enak juga ya. Apalagi yang berwarna-warna kan ada jus mangga, ada jus durian. Cakep itu berarti. Saya bakalan ke JKT itu Pak. Memang beda Pak. Kalau orang ambisi nggak diminta dia bakal ngasih. Kalau sampai diminta biasanya orang jadi terpaksa. Ya dia minta ya gue kasih apa boleh buat. Tapi kalau nggak diminta ngasih itu lain Pak. Harganya lebih tinggi biasanya. Oke 2. Terakhir. Kecanduan dalam sedekah. Ini nggak main-main nih Pak. Kecanduan dalam sedekah. Biasanya candu itu dalam narkoba ya Pak ya. Orang Betawi, maaf jangan tersinggung orang Betawi. Orang Betawi rata-rata narkoba, narikin kontrakan babe. Bisa gitu. Bisnis apa? Kontrakan. Berapa pintu? Wah gitu, berapa pintu. Udah ngitung nih, 1 pintu 1 juta, 20 pintu 20 juta. Enak kipas-kipas dong lu kata gitu. Ya. Jadi kecanduan sedekah. Salah satu yang berbahaya, narkoba itu semua bahaya, tapi ini kalau udah kena yang ini susahnya minta ampun. Putau. Saya pernah nanganin Pak. Anak dari anggota jamaah saya, majelis saya itu kena putau anaknya. SMA, SD ganja, SMA heroin, begitu sampai putau udah lepas tangan. Tabung gas dijual Pak. Gorden dijual untuk apa? Modal beli putau. Masya Allah. Nggak boleh ada yang nganggur Ustadz. Apa aja dijual sama anak saya. Masya Allah kalau udah ketagihan. Itu Pak kalau belum dapat putau bahkan begini Pak. Menggigil. Begitu dia dapat, udah tenang. Sama. Orang yang udah kecanduan sedekah, sehari nggak sedekah. Bapak kurang duit Pak, langsung 10 juta gitu. Mana DKM JGC kurang apa? 100 juta. Gampang Pak. Mahal, sedikit banyak tergantung yang kita punya. 10 juta banyak nggak? Sedikit Pak. Karena penghasilan beliau 1 miliar, 10 juta receh. 1 miliar pun sedikit, kalau penghasilan dia 100 miliar, kan gitu Pak. Gede kan tergantung kita punya berapa. Kalau 100.000 aja dianggap besar, kenapa? Ini udah ketahuan koceknya berapa. Dah ini jangan-jangan orang punya 1 juta penghasilan ini ngejauh nggak sampai. Makanya dia berat ngeluarin duitnya. Mulai sekarang kecanduan. Bagaimana caranya ketemu ada orang yang nggak mampu sini, Dek, yatim, ya nih 50.000. Pokoknya kasih aja Pak. Insya Allah. Percaya sama saya, ini gelas. Kalau bisa nampung ya setengah liter air, terus dituangin air 1 liter, apa yang terjadi Pak? Tumpah, uber.
Bukannya Tuhan nggak mau kasih, ibaratnya 1 liter ini adalah rezeki. Tuhan mau kasih lebih buat kita, tapi maaf, daya tampungnya terbatas Pak, dipaksain, luber. Bukan Allah nggak mau kasih kita duit 1 miliar, masalahnya daya tampungnya nggak cukup Bapak. Gimana Gus, daya tampungnya kita segini, supaya bisa muat gimana caranya? Nih udah penuh Pak, bagi orang. Belum minum, minum. Dah kosong lagi Pak, diisi lagi sama Allah. Tuh teorinya Pak. Itu bukan hanya terbukti. Kita punya duit, kosongin dompet Pak. Ntar ada lagi isinya, ada yang isi lagi, nggak tahu kita. Subhanallah. Kita kosongin, ada lagi. Tapi kalau penuh terus, gimana mau diisi? Udah nggak muat lagi Pak nih dompet, katanya susah, keluarin. Ya. Makanya tadi pas lagi selawatan beredar itu kantong, berapa dapatnya tadi? Ini masjid, ini masukan buat Habib Hakim nih, masjidnya cakep, daerahnya daerah elit, kalau terkumpulnya sedekah 1 juta, itu pertanyaan menurut saya. Ini bisa diduga nih, mungkin penghasilannya rata-rata 1 juta ke bawah, ini repot nih. Ya. Kayaknya besok-besok FK Ulum ini harus punya lebih besar lagi. Ukuran keberhasilan FK Ulum adalah berapa sedekah yang kumpul pada saat acara itu akan ketahuan dari situ. Jadi mudah-mudahan nanti khutbah Jumat kapan ya di sini saya bisa diundang, kemudian nanti MC-nya bilang begini, alhamdulillah Ustadz Reza, saldo kas kita terakhir 1,5 miliar. Alhamdulillah kita baru bikin BMT keluar duit 200 juta. Enak ngomongnya enteng gitu Pak, 1 miliar. Enteng 1 miliar. Tapi hari ini kita banyak, saya kalau dengerin, saya sebagai khotib dengerin MC-nya ngomong sedih saya. Bapak jamaah sekalian, alhamdulillah saldo kas kita hari terkumpul hari ini 2 juta, saldo kas kita adalah minus 1 juta. Pinginnya nih Pak, surplus infak kita, sedekah kita, saldo kas kita ratusan juta. Yang mau nikah nggak punya mahar, kita bantuin maharnya, ya kan? Yang mau kuliah nggak punya duit, kita kasih beasiswanya. Yang punya usaha nggak punya modal, kita kasih modal. Itu baru cakep masjidnya. Namanya Masjid JGC, One Stop Solution. Apa aja urusan selesai di sini. Datang ke sini bujangan, pulang bawa jodoh. Datang ke sini punya utang, utang lunas. Datang ke sini nggak punya anak, pulang punya anak. Bagaimana ceritanya? Maksudnya dapat janda Pak, jandanya punya anak, itu bonus, bukan kejadian di masjid. Wah bisa heboh nanti, Habib Hakim kasihan. Baik, itu saja jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan, nggak terasa udah jam 7 ya. Nasibmu tergantung nasabmu dan nisabmu. Yang pertama amalannya kita adalah rakus sama ilmu, yang kedua ambisi terhadap kebaikan, yang ketiga adalah kecanduan sedekah. Ya, kita doakan mudah-mudahan siapapun yang terpilih di DKI, kita doain semuanya yang terpilih nanti punya 3 syarat ini. Rakus sama ilmu, ya, diundang FK Ulum datang. Walaupun udah jadi gubernur ya. Yang kedua, ya, di mana ada kebaikan dia paling dulu. Ya, ada kebakaran atau apa dia paling dulu ya, sebelum orang pada datang. Yang ketiga, orangnya royal kalau sedekah. Kalau kita punya gubernur pelit banget ya susah. Ya, nanti titip aja buat Pak Kiai Janel. Kita akan pilih gubernur yang nggak pelit. Ya, gampang ngeluarin duit, gampang ngeluarin uang anggaran untuk apa? Bantu umat. Insya Allah itu yang kita akan pilih. Ya, insya Allah. Baik, itu saja. Kita tutup membaca sama-sama doa. Mudah-mudahan berkah dan ya penuh dicurahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala majelis ini. Wabil khusus FK Ulum dan juga DKM ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma na'udzubika minal kufri wal fakri wa na'udzubika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.